dengan hasil nyata, saudara-saudara. Kita juga sudah mulai membangun desa nelayan. Tahun 2026 ini akan mencapai 1.000 desa nelayan. Tiap desa nelayan terdiri dari sekian ratus, ada yang 300, 500, ada yang sampai 2.000 nelayan. Yang selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang tidak bisa punya es. Tidak ada pabrik es di desa mereka. Mereka sulit dapat solar. Mereka sulit untuk dapat akses ke pasar ini. Kita rubah, kita totalnya dalam 4 tahun mendatang, kita akan membangun 5.000 desa. Tiap desa nelayan kita akan bangun pabrik es. Kita akan bikin cold storage. Kita akan bikin dermaga. Kita akan bagikan, kita akan siapkan kendaraan. Saudara, dan ini semua bukan handout, bukan kita bagi, ini kita organisir dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah. Saudara, ekonomi yang kita jalankan bukan ekonomi handout. Yang kita akan bangun ini semua sudah ada dalam anggaran kita sudah bertahun-tahun. Jadi saudara, nanti desa itu kita beri kebebasan, kalau dia mampu kita akan permudah akses kepada ekspor. Dia bisa ekspor langsung. Kita akan buka pelabuhan, lapangan-lapangan terbang boleh ekspor langsung. Saudara-saudara, kita akan permudah regulasi supaya mereka bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi yang mendasar. Dan mereka akan menghasilkan protein dalam kondisi yang tidak terlalu mahal untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga, saudara-saudara, ini sudah hampir 100 sudah jadi di berbagai titik, dan target kita 2026 ini akan sampai 1.000, dan selanjutnya total sampai 2029 target kita adalah 5.000 desa nelayan yang nanti mereka akan kembalikan investasi itu, tapi kita kasih kelonggaran mengembalikannya supaya tidak terlalu berat untuk mereka. Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun. Sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Koordinator Perekonomian sebagai penyelenggara, Saudara Airlangga Hartarto beserta seluruh jajaran yang hadir, Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara yang sekaligus adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi, dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Saudara Rozan Perkasa Roslani, Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara, Saudara Doni Oskaria, yang juga adalah COO daripada Danantara. Para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, para Duta Besar Negara Sahabat yang hadir, yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran para pimpinan bank milik negara, hadir Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI, dan juga bank swasta yang hadir. Para pimpinan Asosiasi Dunia Usaha yang hadir di sini, diantaranya hadir Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Saudara Anindya Novian Bakri, hadir juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Saudari Sinta Wijaya Dani, dan juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Saudara Akbar Himawan Bukhari. Yang saya hormati juga para pimpinan perusahaan-perusahaan perbankan yang hadir, para pimpinan lembaga jasa keuangan, para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta,
para pimpinan lembaga ekonomi dan lembaga riset nasional, para pimpinan lembaga riset, para rektor, para ahli bidang ekonomi, saudara sekalian hadirin yang saya hormati, dan para rekan pers dan media yang hadir. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas segala berkah, kesehatan dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita. Bersyukur terus selagi kita juga selalu berdoa agar saudara kita yang mengalami kesulitan akibat berbagai musibah bencana di berbagai daerah senantiasa diberi kekuatan dan senantiasa diberi kebaikan oleh Yang Maha Kuasa, segera dipulihkan kehidupannya menjadi normal kembali. Saudara sekalian, adalah suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk bisa hadir dalam acara ini. Saya menyambut baik inisiatif Menteri Koordinator Perekonomian dengan semua timnya dan menteri lain yang terkait yang telah bekerja keras dalam tahun pertama pemerintahan kita. Baru 1 tahun lebih kita bekerja, tapi kita merasakan sebenarnya banyak sekali yang sudah kita capai. Saudara-saudara sekalian, dalam sebuah perjalanan panjang bisa kita katakan perjalanan pembangunan suatu bangsa dibutuhkan stamina, ketahanan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keteguhan hati, dibutuhkan semangat, tidak menyerah, dan juga dibutuhkan keberanian. Saudara sekalian, dibutuhkan keberanian untuk mencari akar masalah, dibutuhkan keberanian untuk melihat kenyataan real, bukan keadaan yang kita harapkan, tapi keadaan yang nyata. Setelah kita mengerti keadaan yang nyata, dibutuhkan lagi keberanian untuk mengakui kesulitan kita, mengakui kelemahan kita. Dalam pembangunan suatu bangsa, kita ibaratkan sebuah perjalanan jauh, sebuah long march, dan kita tahu bahwa perjalanan jauh selalu dimulai dengan satu langkah. Kita bersyukur bahwa kita sudah melakukan banyak langkah. Kita bersyukur semua pendiri bangsa telah meletakkan dasar yang luar biasa bagi kita. Kita bersyukur pendiri bangsa kita, pejuang bangsa kita mewariskan kepada kita satu nusa, satu bahasa, satu kebangsaan. Kita bersyukur bahwa kita majemuk, kita terdiri dari berbagai ratusan kelompok etnis, kita terdiri dari ras-ras yang berbeda, kita terdiri dari penduduk yang punya agama-agama besar yang berbeda, tapi kita bisa bersatu. Kita bisa bersatu dalam usaha bersama mencari kehidupan yang lebih baik. Saya ingatkan bahwa tugas kita bernegara adalah mencari kehidupan yang lebih baik untuk rakyat kita. Tugas dan tanggung jawab setiap pemerintah di setiap negara di seluruh dunia adalah untuk bekerja, berjuang untuk memberi kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk realistis. Kita selalu mengatakan kita ingin jadi negara yang maju. Benar, kita ingin menjadi negara maju. Tapi jangan kita berpretensi kita mau mencapai tingkatan yang sama dengan negara-negara yang sudah ratusan tahun sebelum kita mencapai tingkat teknologi dan industri yang sangat maju. Kita cita-cita tinggi, tapi kita punya sikap yang realistis. Yang penting bagi kita adalah kita harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara, seluruh sumber daya alam kita, dan
kita kelola, kita jaga, dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita, dan itu yang saya sebagai kepala pemerintah, sebagai kepala negara, saya bertekad untuk melaksanakan. Kita harus berani, saya katakan tadi, mengakui kesulitan-kesulitan kita dan kelemahan-kelemahan kita. Kita bersyukur dengan apa yang kita telah capai, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tim saya, kepada para menteri saya, kepala badan, semua tim merasa bangga dengan prestasi saudara-saudara, dengan kerja keras saudara-saudara. Saya yang tahu saudara, saya yang lihat saudara, dari hari ke hari, semua pencapaian kita yang kita harus bangga adalah hasil kerja keras seluruh tim yang saya pimpin. Jadi saudara, di hadapan seluruh rakyat Indonesia saya katakan, memang tim saya adalah, menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, karena saya pengguna, saya melihat langsung dari dekat, mereka sesungguh adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Terima kasih pekerjaanmu, dan saya percaya kita akan mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara sekalian, para pakar silahkan menilai. Saya percaya bahwa kita akan membuat kejutan demi kejutan. Kita akan buktikan ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia sekarang, bangsa Indonesia hari ini adalah bangsa Indonesia yang percaya diri, bangsa Indonesia yang faham, bangsa Indonesia yang bertekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, dan kita tidak mau dan tidak akan lagi selalu didikte oleh bangsa lain atau dipermainkan oleh siapapun lagi. Kita harus berani mengakui kelemahan-kelemahan kita. Tapi setelah kita bekerja 1 tahun, mulai berapa hari ini, berapa minggu ini, saya dapat laporan dari kepala daerah, beberapa gubernur, beberapa bupati. Sekarang mereka baru melihat hasil real, dampak real dari berbagai kebijakan kita. Mereka mengatakan di tingkat mereka bahwa konsumsi rumah tangga meningkat. Tadi dibenarkan. Saya beberapa hari lalu ketemu industri dan perdagangan. Rombongan Apindo datang ke saya, dipimpin oleh ketua umumnya. Datang ke saya 23 orang, mereka laporan ke saya. Bulan Januari ini konsumsi rumah tangga meningkat. Dan mereka katakan, yang mengatakan mereka, pelaku bisnis, mereka mengatakan bahwa mereka merasakan bahwa MBG, makan bergizi gratis, telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. Dan di sinilah, dari lapisan paling bawah, Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Kalau saya percaya bahwa ekonomi kita akan sangat baik tahun ini. Kita selalu menghadapi mereka yang selalu memandang rendah bangsa kita, itu tidak menjadi apa-apa. Itu bagi kita adalah cambuk untuk kita bekerja lebih baik lagi. Kita bekerja untuk rakyat kita. Kita bukan bekerja untuk menyenangkan orang lain. Kita bekerja untuk rakyat kita. Itu yang saya tekankan, saudara sekalian. Saudara sekalian, para kepala daerah melaporkan di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun. Mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun. Mereka juga melihat tren bahwa jumlah orang bekerja meningkat. Mereka juga menghitung rasio Gini dalam tren menurun. Saudara sekalian, dari makan bergizi gratis program kita saja, hari ini kita telah mencapai 60.200.000 penerima manfaat. Anak-anak Indonesia, ibu-ibu hamil dan orang tua, lansia yang hidup sendiri dan tidak ada yang membantu.
60.200.000. Tiap hari kita beri makan. Kalau dihitung berarti kita memberi makan penduduk sebesar Afrika Selatan. Tiap hari. Untuk ibu-ibu hamil kita memberi diantar ke rumah. Untuk orang tua lansia diantar ke rumah. Saya kira di dunia ini adalah suatu prestasi yang membanggakan. Dari segi manajemen, dari segi logistik, dari segi pengendalian, saya kira ini sesuatu yang mungkin harus dicatat sebagai prestasi yang membanggakan kita. Saudara, dari 60.200.000 tersebut, kalau dijumlahkan selama ini, kita sudah memproduksi dan mendistribusi 4,5 miliar porsi makanan. 4,5 miliar, dan kita mengakui terdapat 28.000 penerima manfaat yang mengalami gangguan dari makanan itu dengan berbagai sebab. 28.000 ini sebagian besar tidak perlu dirawat, hanya sebagian kecil. Dan 28.000 ini dibandingkan dengan 4,5 miliar, statistiknya adalah kalau tidak salah 0,6. Saya ulangi karena mungkin matematik saya kurang. 0,000. 0 lagi. 40, luar biasa. 0,0000. Berarti ini adalah 99 ya. 99994. Mereka yang pintar-pintar, makanya saya presiden, kau menteri saya gitu. Yang pintar mereka, jadi kalau nggak pintar nggak duduk di situ mereka. Berarti kalau in reality ini harus dikatakan suatu usaha yang berhasil, ya kan? Kita ingin zero error, itu harus kita capai. Tadi pagi saya baru resmikan SPPG polisi, nanti begitu selesai jumlahnya akan lebih dari 1.100. Saya lihat dan saya kagum dengan kualitasnya, dan saya percaya, saya dapat laporan dari Kepala BGN di tempat-tempat lain juga sudah seperti itu. Alat-alat yang kita produksi dari dalam negeri juga sudah cukup canggih untuk menjamin kebersihan air, menjamin food tray, dan selanjutnya juga mengatur limbah daripada MBG ini. Jadi saudara, MBG ini hari ini sudah mencapai 23.000 lebih dapur SPPG. Pada puncaknya ini akan sampai 82 juta lebih penerima manfaat. Pada ujungnya akan mencapai lebih dari 30.000 dapur. Dan tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Dari MBG saja sekarang sudah lebih dari 1 juta orang bekerja. Di ujungnya akan 1,5 juta orang bekerja tiap hari. Tapi tiap dapur akan menimbulkan dan sudah menimbulkan 5 sampai 10 pemasok, supplier. Masing-masing pemasok punya 3, 4, 5 petani yang bekerja. Ekonomi di desa hidup. Petani sayur, petani ikan, peternak ayam, peternak kambing, peternak susu. Semua yakin bahwa hasilnya langsung dibeli dan tidak jauh, karena di tiap kampung mereka bisa punya pasar tetap, pasar terjamin. Ini menimbulkan ekonomi dari bawah. Para kepala daerah melaporkan bahwa mereka merasakan dinamisme dari bawah. Saudara, ini hanya salah satu bukti awal dari 1 tahun kita bekerja. Dan ini akan terus kita buktikan dengan hasil nyata, saudara-saudara. Kita juga sudah mulai membangun desa nelayan. Tahun 2026 ini akan mencapai 1.000 desa nelayan. Tiap desa nelayan terdiri dari sekian ratus, ada yang 300, 500, ada yang sampai 2.000 nelayan. Yang selama Republik Indonesia berdiri belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang belum
tidak bisa punya es. Tidak ada pabrik es di desa mereka. Mereka sulit dapat solar. Mereka sulit untuk dapat akses ke pasar ini. Kita rubah, kita totalnya dalam 4 tahun mendatang, kita akan membangun 5.000 desa. Tiap desa nelayan kita akan bangun pabrik es. Kita akan bikin cold storage. Kita akan bikin dermaga. Kita akan bagikan, kita akan siapkan kendaraan. Saudara, dan ini semua bukan handout. Bukan kita bagi ini. Kita organisir dalam koperasi. Semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah. Saudara, ekonomi yang kita jalankan bukan ekonomi handout. Yang kita akan bangun ini semua sudah ada dalam anggaran kita sudah bertahun-tahun. Jadi saudara, nanti desa itu kita beri kebebasan. Kalau dia mampu, kita akan permudah akses kepada ekspor. Dia bisa ekspor langsung. Kita akan buka pelabuhan, lapangan-lapangan terbang boleh ekspor langsung. Saudara-saudara, kita akan permudah regulasi supaya mereka bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi yang mendasar. Dan mereka akan menghasilkan protein dalam kondisi yang tidak terlalu mahal untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga, saudara-saudara, ini sudah hampir 100 sudah jadi di berbagai titik. Dan target kita 2026 ini akan sampai 1.000 dan selanjutnya total sampai 2029 target kita adalah 5.000 desa nelayan yang nanti mereka akan kembalikan investasi itu. Tapi kita kasih kelonggaran mengembalikannya supaya tidak terlalu berat untuk mereka. Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun. Yang tidak ada masalah karena para pengusaha-pengusaha besar juga kadang minta kredit juga belasan tahun. Itu pun sering minta restrukturisasi, ya kan? Saya ini sudah lama jadi orang Indonesia dan saya pernah jadi pengusaha juga, ya. Saya pun pernah minta restrukturisasi. Dengan kata lain lebih sederhana, minta belas kasihan perpanjangan untuk kembali. Benar atau tidak? Mana menteri pengusaha? Saudara-saudara, kalau pengusaha besar boleh dikasih apa itu? Haircut, apalagi haircut lagi. Wenaknya sendiri. Masa nelayan kita enggak kita berdayakan? Belum pernah mereka dapat kesempatan ini. Banyak yang nangis di pulau-pulau terpencil. Sekarang kita hadir, kita memberi harapan ke depan. Sama juga dengan Koperasi Merah Putih yang akan kita bangun dan sudah mulai sebentar lagi. Kemungkinan saya dapat laporan mungkin dalam 1-2 bulan ini sudah akan beroperasi beberapa ratus koperasi. Yang koperasinya sudah hampir berdiri adalah 30.000 koperasi, 30.000 gudang. Tiap koperasi punya gudang, punya cold storage, punya gerai. Di situ akan ada farmasi desa murah, obat generik akan sampai, akan ada klinik desa, akan ada gerai untuk super micro financing untuk membantu menghilangkan peran daripada rentenir. Kita akan beri bunga yang sangat mudah, sangat ringan untuk semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung. Sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran. Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada. Karena 10 tahun kita sudah beri dana desa kepada desa kita. 10 tahun sudah kita berikan. Dan sekarang kita akan mengarahkan. Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan
dana tersebut. Saudara-saudara sekalian, dari ini semua, saudara-saudara, kita akan buktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita real, nyata, dan akan di atas sasaran yang kita tetapkan. Saudara-saudara sekalian, kita juga buktikan bahwa kita sekarang sudah swasembada beras. Kita menuju swasembada pangan. Saudara, produksi beras kita tahun 2025 adalah 34,7 juta ton. Naik 13% dari 2024. Sekarang cadangan beras di Bulog bulan Juli 2025 adalah 4,2 juta ton, adalah tertinggi sepanjang sejarah bangsa kita. Dan sampai sekarang pun cadangan yang sudah ada masih sangat tinggi. Saudara-saudara sekalian, dalam kebijakan fiskal, saya sudah buktikan bahwa kita bisa melaksanakan efisiensi, penghematan yang sangat besar. Di tahun pertama pemerintahan kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri sangat besar. 300 triliun lebih penghematan kita. Di akhir tahun 2025 pun kita lakukan dan kita melihat hasil dari penghematan tersebut. Uang penghematan inilah yang kita pakai untuk program MBG dan sebagainya. Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Kita alihkan ke hal-hal yang produktif. Kita mengeluarkan semua yang bersifat tidak produktif, perjalanan luar negeri, seremoni yang tidak perlu, rapat seminar, FGD, dan kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak kajian dan analisa. Kita sudah tahu masalahnya. Kekurangan infrastruktur, lakukan. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan. Nggak usah terlalu banyak analisa. Ya. Ini kita sudah hemat sangat luar biasa. Di tahun pertama 308 triliun rupiah kita sudah hemat. Ini berapa miliar dolar nih? 308 berapa? 18 miliar dolar. 18 miliar dolar. Dan kita bisa lakukan lebih besar lagi. Ya, kebocoran harus kita tutup. Harus kita kurangi. Saudara-saudara sekalian, saya masih melihat kebocoran besar, tapi saya terima kasih dan antara dalam 1 tahun Anda bekerja, mungkin kurang dari 1 tahun. Kita bentuk saudara baru 25 Februari ya, 3, 4, 5 bulan pendirian, belum 1 tahun. Tapi saudara sudah, saya dapat laporan sementara ya, hasil daripada efisiensi saudara, reformasi saudara, sudah melahirkan hasil 4 kali lipat daripada tahun 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar. Saya menuntut return on asset ya 7% lah. Kenapa senyum? Kepala Danantara bisa, kok siapnya kurang tegas itu ya. Siap gitu loh, siap. Tidak usah khawatir. Ya, saya ingat selalu apa yang dikatakan Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, minimal kau jatuh di antara bintang. Kan begitu. Siap dulu. Ya. Kami dulu di pasukan khusus tentara, moto kami dulu, siapa menang. Berani dulu, ya kan? Patok 7%, kau akan kaget, ya kan? Kalau kau patok 5% Pak, nanti 3%. Kau patok 7%, 8%, saya patok 8%. Sekarang saya tingkatkan. Harus bisa lebih dari 8%. Menteri bisa? Siap gitu loh. Percaya sama saya, kalian sendiri akan kaget ya. Kalian sendiri akan kaget. Benar enggak? Angka-angka saya banyak, tapi saya nggak mau bicara terlalu panjang karena inti yang saya sampaikan sudah saya sampaikan. Saudara, efisiensi dan tidak ada masalah banyak kawan-kawan di luar negeri. Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, ya, semua tingkatan. Saya kumpulkan yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan, sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan. Kalian, tapi
Di Indonesia ini orang pinter itu, pinternya pinter mencari peluang mengatasi peraturan. Benar? Ini dari sekolah kita belajar, ya kan? Ini hilangkan budaya itu. Tapi masalahnya pemerintah birokrasi juga harus benar. Kadang birokrasi yang tidak benar, iya kan? Ada yang sampaikan kepada saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan, I am more afraid of my bureaucrats than I'm afraid of Adolf Hitler. Katanya, but kita nggak tahu apa benar atau tidak dia mengatakan begitu. Tapi kira-kira semangatnya seperti itulah. Saya juga begitu. Mungkin dirubah deh, aku yang ngomong ya. I'm more afraid of my own bureaucrats than I'm afraid of siapalah, kuntilanak atau apa gitu. So, kita harus bersihkan, kita harus ada the new Indonesia. The new Indonesia harus tidak boleh ada korupsi. Untung kita masih negara apa itu? Kita negara demokrasi kan? Benar ya? Demokrasi apa? Agak demokrasi ya. Agak ya. Lumayan lah demokrasi kita kan. Kalau nggak ada demokrasi, gue nggak jadi presiden loh. Iya kan? Benar nggak? Jadi jangan ini loh. Ada apa tuh? Kelompok-kelompok yang selalu mengeluh. Indonesia beginilah. Prabowo otoriter lah. Benar nggak? Tapi kalau ditanya rakyat, jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter. Jangan-jangan untuk melawan koruptor-koruptor itu. Tapi kita demokratis, jadi kita masih moderat. Ya, banyak negara lain nggak tahu lah. Hari ini ada, besoknya nggak ada. Iya kan? Jangan-jangan efektif yang itu. Jangan-jangan. Waduh, ini ada banyak wartawan. Waduh, ada lagi banyak duta besar. Negara barat lagi. Waduh, gue. I am completely democratic. Completely. Jadi kita bertekad, ya. Saya bertekad. Patuhi hukum, tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh. Dan saya tidak mau, dan saya sudah buktikan. Saya buktikan, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu. Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil. Beyond a reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun. Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi putusan yang final kepada mereka itu. Dan saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab. Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat. Kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah. Tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil. Dan birokrat yang tidak mau menyesuaikan, kita akan mengadakan regenerasi. Saya sudah siapkan institusi-institusi pendidikan. Tahun ini kita akan mulai membangun 10 universitas baru. 1 lembaga khusus untuk administrasi pemerintahan. Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita pilih, akan kita godok, kita siapkan untuk mengambil alih kepimpinan semua lembaga yang baik. There is nobody that cannot be replaced. Saya perintahkan kepada Danantara, BP BUMN, Menpan RB, semua menteri KL, beri wewenang penuh untuk mengganti semua pejabat-pejabat yang tidak perform dengan baik atau yang melanggar. Saya terima kasih kepada semua penegak hukum yang telah bekerja keras. Saudara sekalian, Indonesia harus berani memperbaiki semua bidang, semua sektor. Termasuk kebersihan setiap desa, kecamatan, kota, kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Saya minta dalam waktu sesingkat-singkatnya, kita akan buktikan. Saya minta kebersihan sampah. Saya terima kasih beberapa lembaga pendidikan kita telah
mengembangkan recycling, pemusnah sampah yang ramah lingkungan, tidak merusak, tidak menimbulkan bau, yang cukup dalam skala-skala kecil. Kita berharap ada alat-alat itu di setiap kelurahan kita, di setiap kecamatan kita, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke TPA. Sampah diselesaikan di tingkat yang terendah. Ini kita akan laksanakan tahun ini juga. Yang besar-besar ya kita terpaksa cari teknologi yang terbaik, dan kita sudah mulai. Saudara-saudara sekalian, saya minta Indonesia asri, aman, sehat, risik, dan indah. Ini sudah mulai bekerja. Saya juga berharap kita akan lakukan gentengisasi seluruh desa, kecamatan, kabupaten, dan seluruh kota-kota besar Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Saya percaya stabilitas politik di Indonesia bisa kita jaga dengan baik, tegas, kita jaga keamanan untuk semua. Kita hormati semua perjanjian yang dibangun oleh Indonesia sebagai pemerintah. Kita punya track record yang sangat besar. Indonesia belum pernah default dalam sejarah kita. Kita selalu hormati semua perjanjian pemerintah-pemerintah pendahulu. Kita terbuka untuk investasi dari manapun, dan kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan sangat meyakinkan. Saya punya strategi adalah Indonesia Incorporated. Yang besar, yang kuat, yang menengah, yang kecil, yang kurang, semua bekerja sama. Yang besar, maju, tarik. Yang kurang, kuat. Yang kuat, tarik. Yang lemah. Pemerintah yang bersih dan adil, bantu yang paling lemah dan paling miskin. Kita bangkit bersama. Indonesia insya Allah nanti bukan saja raksasa yang tertidur, tapi kita harus bangkit menjadi raksasa yang mampu berdiri dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, santi, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat melaksanakan sarasihan ini. Terima kasih.